Di kota Bern, Swiss inilah upaya maksimal terus dilakukan, sembari doa dan harapan yang tidak henti dipanjatkan agar putra sulung Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz ditemukan. Hati orang tua mana yang tidak hancur ketika mendengar pencarian belum membuahkan hasil. Tapi Ridwan Kamil dan sang istri tak pernah berputus asa. Mereka pun bahkan terus mencari sang putra dengan menyusuri Sungai Are, lokasi di mana Eril terseret derasnya arus sungai pada 26 Mei yang lalu. Sementara pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pihaknya kini terus bekerja sama dengan otoritas setempat guna mencari keberadaan Eril. Akan coba terus membantu berkomunikasi dengan otoritas tempat untuk melakukan pencarian, dan tentunya yang garda yang paling depan adalah Duta Besar kita di Bern, dan teman-teman bisa lihat di mana ada Pak Emil, di situ ada Duta Besar kita, dan Duta Besar kita secara periodik terus menyampaikan informasi terkait dengan pencarian kepada publik. Jadi kita akan terus berusaha, dan sejauh ini kerjasama yang dilakukan dengan otoritas tempat cukup baik. Kita bantu dengan doa teman-teman. Saat ini, kepolisian Bern tengah memprioritaskan fokus pencarian di 2 pintu air sungai. Tentunya dengan meningkatkan patroli intensif dan dibantu alat pendukung seperti drone dan juga teropong. Sementara di media sosial Instagramnya, Ridwan Kamil tak lupa menuliskan rasa terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendoakan sang putra. Tentu dengan harapan terbesar agar Emril Khan Mumtaz segera ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV. Perwakilan keluarga Ridwan Kamil sudah tiba di Swiss untuk membantu proses pencarian Emril Khan Mumtaz. Pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih pada Kemenlu, Dubes RI di Swiss dan Dubes Swiss di Indonesia atas bantuan yang diberikan dalam pencarian Eril. Keluarga kami yang sudah menyusul sudah sampai di sana, bergabung dengan Kang Emil, bergabung dengan Teh Lia, dan kami hari ini fokus untuk melaksanakan rembuk keluarga, melakukan evaluasi atas keseluruhan langkah proses yang sudah dilakukan terkait dengan proses pencarian Eril. Dan saudara, perkembangan terkini pencarian Emril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sudah bergabung bersama dengan koresponden Kompas TV di Bern, Swiss, ada Rizka Wulandari. Rizka, selamat petang waktu Indonesia. Perkembangan terkini dari pencarian Eril saat ini seperti apa? Difokuskan di mana pencariannya? Baik, difokuskan di titik ini ya. Selamat petang Indonesia. Saya sedang berada di lokasi di mana para petugas melakukan fokus pencarian, antara lain mulai dari titik ini yaitu di Mazril, dan kemudian menuju ke sana ke arah jembatan, dan setelah jembatan kita dapat melihat nanti pintu air, dan ini adalah lokasi-lokasi yang diperkirakan menjadi titik yang paling krusial di mana kemungkinan ditemukan apa yang sedang kita cari ya, korban. Dan seperti kita lihat, jembatan ini juga salah satu di mana kadang-kadang terjadi pusaran air yang menjebak korban yang berenang di sungai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, Rizka, sudah sepekan ya pencarian Eril ini dilakukan, namun masih belum ada hasil. Apa sebenarnya kendala atau apa saja kendala yang dirasakan dalam proses pencarian ini? Pertama tentu saja cuaca. Kedua, kita mengetahui bahwa karakter sungai ini memiliki arus yang sangat deras dan juga memiliki lapisan-lapisan di mana ada batu-batuan besar di dasar sungai, dan kedalaman sungai sekitar 2 hingga 3 meter ya di kawasan ini. Namun selain itu juga karena ada benda-benda di dasar sungai membuat atau menghasilkan pusaran air yang menyedot benda-benda sehingga tidak dapat muncul atau keluar dari ke permukaan. Demikian. Dan selain itu juga tentu saja pada saat cuaca buruk atau hujan, para petugas antara lain terutama penyelam tidak dapat melakukan penyelaman karena sangat berbahaya bagi mereka. Terutama juga ada resiko pusaran-pusaran air baru karena ada
materi baru yang turun dari pegunungan ke air begitu, ke sungai ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Rizka, kalau kita bicara soal cuaca, saat ini sebenarnya cuaca di Swiss itu seperti apa gambaran umumnya? Karena informasinya bahwa di bulan seperti kemarin di Mei itu warga lokal pun kalau berenang itu sebenarnya tidak bisa lama ya, suhu air dingin dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan lebih detail kepada kami? Ya betul, jadi musim ya di negara 4 musim itu sangat penting. Periode musim semi yaitu antara lain Maret hingga bulan Juni, itu adalah periode di mana situasi sangat tidak menentu karena sudah hangat, namun ada kemungkinan ada es mencair dari pegunungan sehingga menambah volume di sungai. Dan juga masih ada hujan-hujan yang kerap sekali turun dan itu sangat berbahaya bagi perenang karena bisa membawa material-material dari gunung ya, ranting, batang pohon dan residu berbagai macam. Dan kemudian juga di musim semi itu belum semua berani turun ke air sebetulnya karena masih karena ada cairan dari gunung juga ya, lelehan salju dari gunung, suhu juga masih sangat dingin antara 15 derajat kemarin bahkan 13 derajat. Dan di musim panas suhu air bisa sekitar 20 derajat, tapi itu di bulan Juli sampai Agustus, dan di mana di bulan itu juga air sudah lebih stabil karena lelehan dari salju dari gunung sudah sangat jauh berkurang, dan juga hujan tidak terlalu banyak, dan juga ada penguapan air sehingga volume air juga sudah cukup turun, sehingga surut ya. Dan di saat itu lebih aman relatif karena orang bisa berpegangan di tangga-tangga pada saat mereka berenang. Bisa Anda lihat ya, ini adalah saat titik terakhir sebelum bendungan pintu air. Baik, Rizka, kalau kemarin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta dengan istrinya ini kan ikut dalam proses pencarian. Apakah dalam pencarian hari ini juga mereka ikut? Kurang jelas mengenai itu karena ada keluarga juga hadir dari Indonesia. Saya tidak tahu apakah mereka langsung turun ke lapangan atau masih berkoordinasi dan bersilaturahmi. Kemudian juga masih dalam suasana duka ya, jadi saya tidak tahu apakah dalam reuni keluarga ini mereka kemudian juga ada rencana turun ke lapangan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, Rizka Wulandari, koresponden Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bern, Swiss. Sehat selalu untuk Anda.